Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya menjelaskan tentang pernikahan ataupun pernikahan dalam Islam. Nah, sebelumnya saya minta izin kalau ada yang salah nanti dalam penyampaian ataupun bukan pula tidak berkenan di hati, kami mohon untuk dimaafkan. Kenapa? Karena sebenarnya ini tentang pernikahan, tentu yang lebih tepatnya adalah orang yang sudah menikah ya menyampaikan materi seperti ini. Baik, lantaran saya diberi amanah oleh Buya Muhammad Iksan untuk menyampaikan materi ini. Kita mulai pengantar sedikit. Manusia itu kodratnya oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, dari suku yang berbeda-beda, dari bangsa yang berbeda-beda. Nah, dalam perbedaan ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alna syu'uba wa qabaila lita'arafu." Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal mengenal. Nah, dari perbedaan ini kita diperintahkan untuk saling mengenal. Ta'aruf, mengenal. Nah, dari perkenalan ini nanti timbul pertemanan, kemudian ada persahabatan, bahkan bisa jadi jodoh ya, kalau Tuhan berkehendak untuk menjadi jodoh. Kebetulan untuk ini adalah tentang pernikahan. Pengertian dan landasan hukum nikah. Baik, pernikahan mungkin Anda semua sudah tahu apa itu nikah. Nikah itu sama dengan menurut bahasa itu mengumpulkan ataupun menyatukan, menggabungkan, menjodohkan, itu sama. Nah, menurut istilah, pernikahan adalah akad yang memberikan kewenangan kepada seorang pria dengan seorang wanita yang bukan mahramnya untuk bergaul secara sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Dengan kata lain, dengan kata mudahnya, pernikahan itu adalah menyatukan dua insan yang berbeda jenis. Ingat, pernikahan itu berbeda jenis. Kalau yang sama jenis itu tidak sah dalam pernikahan dalam Islam. Nah, misalnya perempuan sama-sama perempuan, laki-laki sama-sama laki-laki, itu tidak sah dalam Islam. Kemudian apalagi tentang pernikahan, sebuah dalil dalam LKS ini dijelaskan dari ayat Az-Zariyat ayat 51. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Supaya apa? Supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang pernikahan ini mengaitkan dengan tentang wanita. Ya, wanita dengan laki-laki. Kenapa? Di dalam hadis katakan wanita dinikahi itu karena 4 perkara. Kenapa bukan laki-laki? Nah, karena perempuan itu sifatnya nunggu, laki-laki yang mencari. Nah, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, liha, karena hartanya. Nah, yang pertama itu karena harta. Jadi kata Rasulullah, yang pertama karena hartanya, yang kedua karena walihasabiha, karena keturunannya. Kita lihat, sudah melihat hartanya, kemudian keturunannya, dan yang ketiga wali
Jamaliha itu adalah kecantikan. Kita lihat rupanya, apakah cocok enggak untuk kita atau tidak. Kalau tidak suka, ya silahkan. Kemudian walidiniha, karena agamanya. Karena agamanya, maka kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Kenapa? Karena agamanya bisa membawa ketentraman, bisa untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau ada semuanya, 1, 2, 3, 4, hartanya, kecantikannya, kemudian keturunan juga, dan juga agamanya, 4, kalau ada, hendak pergi ke ekor dah. Ilu untuk aku. Nah, jadi paling tidak itu draw. Nah, agama dan cantik, misalkan, atau cantik dengan keturunan dan agamanya. Usahakan ambil yang agamanya baik ataupun agamanya bagus. Itu karena Nabi juga bersabda, barang siapa yang menikahi perempuan itu karena kecantikannya, keturunannya, kemudian bangsawanannya, maka Allah akan melenyapkan kecantikan tersebut ataupun hartanya. Jadi pilihlah dengan agamanya. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwa jikalau ada seseorang itu meminang adikmu, kakakmu, saudara perempuanmu, jikalau engkau lihat agamanya baik, ngaji pintar misalnya, tilawahnya bagus, hafal Al-Quran, maka jangan kau tolak. Kalau kau tolak, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Nah, makanya kalau adu ambil cepat. Baik, kita lanjut dengan rukun dan syarat pernikahan. Ini sudah ada dalam LKS, silakan kita baca ya. Yang pertama yaitu ada pasangan suami istri. Kemudian wali nikah. Yang ketiga 2 orang saksi, dan yang keempat itu akad nikah. Dalam akad nikah ini ada ijab dan ada qabulnya. Kemudian langsung saja karena di dalam LKS tidak ada hukum pernikahan, apa hukumnya. Jadi hukum pernikahan yang pertama, asal mulanya itu adalah jaiz. Itu asal hukum dari pernikahan. Yang kedua, sunnah. Sunnah ini adalah bagi orang yang berkehendak serta mampu memberikan nafkah, maka ini disunahkan untuk menikah. Kemudian yang ketiga itu hukum menikah adalah wajib. Wajib itu bagi siapa? Bagi orang yang mampu memberikan nafkah dan dia takut untuk tergoda, takut syahwatnya ataupun nafsunya itu tergoda, terjebak dalam perzinaan, maka orang seperti ini akan wajib hukumnya untuk menikah. Yang keempat itu makruh. Makruh itu adalah bagi orang yang tidak mampu menikah tetapi niat ingin menikah, maka hukumnya adalah makruh. Yang kelima adalah haram. Maka hukum pernikahan ini ada yang haram. Haram itu bagi siapa? Bagi orang yang mau ataupun orang yang berniat menyakiti wanita, baik jasmani ataupun rohani wanita, menyakiti badan ataupun berniat untuk menyakiti hati, maka ini tidak boleh karena haram bagi orang yang berniat seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu tentang tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan, setiap apapun itu yang kita kerjakan pasti ada tujuannya. Tujuannya yang pertama itu niatkan untuk beribadah. Nikah itu niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita niatkan baik, sesuai dengan niat kita yang baik, tentu berjalan dengan baik pula. Kemudian selanjutnya, pernikahan itu tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan. Maksudnya adalah dalam Al-Quran kata, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun."
kamu itu, perempuan itu adalah pakaian bagi suaminya. Begitu pula sebaliknya. Suami itu pakaian bagi istrinya. Artinya apa? Pakaian itu berfungsi untuk perhiasan. Bukan hanya perhiasan saja, tetapi untuk menutup aurat. Untuk menutup aurat. Artinya apa? Bahwa kita menikah itu untuk menutupi kekurangan dan kekurangan suami ataupun istri kita. Kemudian selanjutnya di dalam LKS, yang pertama untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Nah, ini yang disebut dengan mawaddah warahmah. Mawaddah itu adalah kasih, cinta. Ya, maaf, cinta. Mawaddah itu cinta, dan warahmah itu yang dimaksud sini adalah kasih sayang. Nah, diawali dengan cinta, kemudian timbul rasa kasih sayang. Contohnya seperti ini. Misalnya sebelum menikah kita merasa cinta dengan umpamakan suami kita, misal. Setelah menikah masih ada rasa cinta, tetapi agak luntur dikarenakan mungkin suami kita bekerja di ladang, misalnya bekerja di sawah, tentu nyeduh hidup untuk. Kalau dulu ganteng, kalau bagi yang perempuan tuh cantik, tetapi minim luntur. Nah, di saatnya luntur ini, maka timbul warahmah. Tidak lagi cinta, kasih sayang. Timbul rasa kasih sayang. Kasihan gitu memang. Nyepayah gawi, nyepayah pintah betinuan. Jadi timbul rasa kasih sayang. Kemudian selanjutnya, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup. Ini yang dimaksud dengan sakinah. Sakinah itu adalah artinya ketentraman, nyaman. Sebelum ini kita belum menikah, mungkin ada yang masak sendiri, nyuci sendiri, tidur sendiri. Tetapi sesudah menikah timbul rasa ketentraman. Kenapa? Karena tidur sudah ada yang menemani, kemudian makan begitu pula dengan minum, makan disuapin, ada juga itu kan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan seksual kita. Seksual ini kalau sebelum menikah itu perzinaan, kalau sesudah menikah setelah halal itu bahkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperoleh keturunan yang sah. Memperoleh keturunan yang sah, kalau sebelum menikah itu kalau membuat keturunan itu bisa jadi haram kan. Yang istilahkan dengan anak haram. Sebenarnya bukan anaknya yang haram, tapi bapaknya yang berbuat haram. Kemudian menjaga kehormatan. Tujuannya adalah menjaga kehormatan kita sebelum menikah. Contohnya seperti ini. Wanita misalnya, maaf ibu, misalnya wanita itu sebelum menikah belum menutup aurat, tetapi sudah menikah disuruh oleh suaminya untuk menjaga kehormatannya. Kemudian selanjutnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tujuan menikah itu adalah mengikuti sunnah. An-nikahu min sunnati. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Jelas, orang yang tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah berarti bukan umat Nabi Muhammad, karena tidak mau mengikuti sunnahnya. Kemudian terakhir, untuk mewujudkan keluarga bahagia di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kalau ada yang menikah nanti ya bisa langgeng, ya, bisa terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mulai dari dunia sampai mati, sampai rambut ubin. Kemudian selanjutnya pesan untuk kita bersama, kalau ingin jodoh yang baik
sesuai dengan firman Allah, al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat. Lelaki yang baik itu untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik pula. Kalau nak calon suami ataupun istri yang baik, itu dimulai dari ibdah di nafsi, dimulai dari diri sendiri. Kalau kita sudah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, insya Allah akan mendapatkan jodoh yang lebih baik pula. Iman dan takwamu yang meluluhkan rasa ini menjadi cinta, kekasih idaman yang kuharapkan. Semoga cinta ini menjadi nyata. Ana uhibbuka fillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika dia yang